Teka-teki pembunuhan Janus William Simanjuntak, 44 tahun terungkap. Pelaku Fadli, 45 tahun, warga Jalan Bongkardiol, Kelurahan Ladang Bambu, menghabisi nyawa Janus untuk menguasai mobil Avanza miliknya. Hal itu dilakukan karena terlilit hutang. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan menerangkan, Fadli melakukan pembunuhan secara berencana. Pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban telah dipersiapkan dengan matang. Aksi pembunuhan itu pun terjadi seputaran Jalan Pariama, Ladang Bambu pada Minggu 23 Februari 2025 sekira pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Jadi awalnya pelaku memesan taksi online melalui aplikasi dari daerah Johor. Lalu setelah berkeliling, pelaku beralasan bahwa keluarganya mau naik mobil. Di situ pelaku mengeksekusi korban, kata Gideon. Setelah menghabisi nyawa Janus, Fadli membuang jasadnya ke kawasan Paling Baru dan membawa mobil korban. Tujuannya, Fadli hendak menjual mobil tersebut seharga 25 juta kepada H, jasa seorang DPO. Jadi sebelumnya pada Jumat 21 Februari 2025, pelaku menelepon H untuk meminjam uang untuk digunakan membayar hutang. Lalu H meminta pelaku mencarikan mobil dan menjanjikan dibayar 25 juta rupiah, tutur Gideon. Saat bertemu H, Fadli hendak menyerahkan mobil tersebut. Namun H enggan membayar karena melihat banyak bercak darah di dalam mobil berplat B2911 UFB itu. Pelaku pun dengan cepat membersihkan mobil tersebut. Jadi saat mau transaksi, H tidak jadi membeli karena ada insting dari H melihat mobil banyak darah. Lalu pelaku sempat mengatakan bahwa itu darah kambing. Saat proses pembersihan mobil, disitulah jasad korban ditemukan oleh warga, ucap Kapolresta Medan. Namun kemudian menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka F yang modus konstruksi hukum kita dilakukan secara berencana. Karena dia sudah menyiapkan pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Lalu dia juga mempunyai tujuan ketika melakukan ada motif yang jelas dalam peristiwa ini, sehingga kita berani menetapkan sangat pasal 321. Rasa budaya dalam pada keluarga korban dan diyakinkan dan dimaksimalkan upaya penyidikan maka hukum yang kita lakukan sampai dengan yang paling maksimal. Sebelum peristiwa itu diketahui, pelaku sempat hendak mengambil mobil di lokasi penemuan mobil. Namun melihat warga yang sudah ramai mengelilingi mobil yang ditinggalkannya, pelaku mengurungkan niatnya karena ketakutan. Pelaku kita tangkap tidak kurang dari 24 jam di seputaran Simpang Selayang. Saat kita melakukan pengembangan, pelaku berusaha melawan, maka kita melakukan tindakan tegas dan terukur, ujarnya lagi. Ada motif yang jelas dalam peristiwa ini, sehingga kita berani menetapkan pasal 340 subsidiar pasal 365 ayat 3 dengan hukuman ancaman 20 tahun penjara atau lebih. Akibat perbuatan itu, pelaku Fadli dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman 20 tahun penjara.